Situs Tondowongso terdiri dari beberapa gugus candi. Dengan candi utamanya ada di depan kita. Kita bisa lihat ada gapura di depan. Sedangkan setelah masuk gapura ini ada 3 buah candi perwara. Sedangkan candi utamanya ada di sebelah timur dengan arah hadap menuju barat. Nah, ada kecenderungan situs atau candi Tondowongso ini menghormati Kamput atau Gunung Kelut. Karena arah baratnya ini agak condong ke arah Kelut. Nah, ini termasuk sesuatu yang butuh dikaji lebih dalam dan sesuatu yang akan memberikan kita pengetahuan yang lebih luas tentang keberadaan candi di Jawa pada khususnya. Ya, kini saya berada di tengah-tengah salah satu dari candi perwara atau candi-candi yang mengelilingi Candi Induk atau candi-candi di depan Candi Induk. Kalau dalam kasus situs Tondowongso ini berada di depan situs yang diduga merupakan Candi Induk. Biasanya ya sama seperti tempat peribadatan umat Hindu, tidak hanya candi utama, pasti ada candi-candi perwara atau pendampingnya. Salah satunya kalau di situs Tondowongso ini terdapat 3. Saya berada di Candi Perwara yang paling utara. Sayang sekali memang tidak banyak ditemukan apa-apa di sini, kecuali nanti di situs candi utama pernah ditemukan beberapa arca. Nah, yang menandakan sebenarnya ini bangunan apa sih? Tapi kalau kita bisa lihat sisa-sisa yang setelah digali ini kan, kenapa kok bisa terpendam di sini? Yang pertama ya Kediri dikelilingi oleh banyak gunung berapi. Salah satu Gunung Kelut yang sangat aktif, sehingga erupsinya pasti menenggelamkan bangunan ini ketika sudah tidak dipakai. Belum lagi ada banjir. Anda bisa lihat nanti di sekeliling wilayah ini bahwa situs candi ini benar-benar sudah terpendam hampir 2-3 meter di atas permukaan laut yang manusia sekarang menghuni. Jadi kalau untuk mengenai bahan yang bisa kita lihat dari sisa-sisa runtuhan Candi Tondowongso ini, bahan utamanya khususnya batu bata. Nah, yang menarik setelah dilakukan penelitian, ada beberapa teknik dalam menyusun batu bata ini. Yang pertama ada teknik kosot. Nah, teknik kosot ini yang banyak kemudian dipakai di bangunan-bangunan monumen candi yang terbuat dari batu bata. Kosot ini, ya ini batu bata 2 gini digosok dengan sampai akhirnya ada air melekat dengan sendirinya. Tapi ada juga teknik seperti yang bisa ditemukan di beberapa batuan, itu ada takian. Jadi teknik rubbing itu juga dipakai di sini. Nah, situs Tondowongso ini banyak sekali sebenarnya yang sangat menarik dari galian-galian ini. Oleh karena itu, ayo kita bisa lihat ke situs Candi Induk di mana pernah ditemukan beberapa arca. Ya, di sini saya tengah berada di lokasi situs yang merupakan candi utama atau candi inti dari kompleks Candi Tondowongso ini. Di dalam kompleks ini sendiri, gitu ya, memang tidak hanya di candi utama, pernah ditemukan beberapa arca yang saat ini arca tersebut sudah diselamatkan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan, Jawa Timur. Arca-arca itu menunjukkan sebenarnya candi ini itu tempat ibadah apa sih, gitu kan? Kalau kita menduga-duga sebenarnya karena nggak ada relief yang menunjukkan candi apa ini, maka dari arca tersebut, dari ikonografinya kita tahu ternyata di situ ada bentuk lembu menandakan nandi. Kemudian ada satu patung dewa perempuan yang menandakan Durga Mahisa-Suramardini. Kemudian ada juga bentuk arca mungkin seperti Surya, tapi ada juga yang menafsirkan itu bentuk Dewa Brahma. Jadi jelas sekali bahwa candi ini, kompleks Candi Tondowongso ini merupakan tempat peribadatan umat Hindu. Dan apa yang menarik sebenarnya yang ada di sini, bahwa kalau kita amati bagian bawahnya tadi, khususnya ketika air sedang surut, kering gitu ya, di gapura tadi kita lihat bahwa ada
bagian bawahnya itu menunjukkan cirinya yang ke Jawa Tengahan gitu ya. Maksudnya ciri-cirinya bangunan-bangunan Jawa Tengahan. Nah, sedangkan dari arcanya sendiri, arca yang tadi saya sebutkan ada Nandi, Durga, Brahma, Surya dan sebagainya itu menunjukkan ciri dekorasi khas Kerajaan Singasari. Nah, ini yang kemudian didukung juga dengan lokasi Tondowongso ini yang dekat dengan lokasi Ngurah, Adan-Adan dan beberapa lokasi lainnya yang menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar tinggalan Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri sendiri ini sebuah link penyambung atau mata rantai penyambung antara kebudayaan yang ada di Jawa Tengah sana, maka sangat berbeda candi-candinya dengan candi-candi Jawa Timur dan gaya dekorasi maupun ikonografi arcanya yang sangat berbeda juga. Nah, disinilah mata rantai yang hilang itu rupanya bisa ditemukan kemungkinan besar di daerah situs-situs yang masih belum banyak diteliti seperti di Tondowongso ini, kemudian di Ngurah yang pernah diteliti 50 tahun sebelumnya, dan harusnya masih banyak yang dilakukan penelitian lagi seperti di Adan-Adan untuk membongkar, untuk membuka sejauh mana hubungan yang ada antara kebudayaan Jawa Tengah dengan kebudayaan Jawa Timur. Nah, disinilah yang sangat menarik. Titik inilah yang kemudian harus digali lebih dalam lagi, harus diteliti lebih baik lagi dan dianalisis agar kelak kita semakin mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap, lebih komprehensif tentang sejarah kerajaan yang ada di Jawa. Ya, dari situs Tondowongso ini kita bisa banyak mendapatkan beberapa pelajaran. Salah satunya bagaimana situs candi yang walaupun kelihatannya belum digali, tapi sudah bisa menunjukkan bagaimana missing link atau mata rantai dari kebudayaan Jawa Tengah menuju kebudayaan Jawa Timur. Belum lagi kalau kita tadi ke eksplorasi situs-situs yang lain seperti di Candi Tegowangi, kita memperlihatkan begitu indahnya karya salah satu peninggalan peradaban yang luar biasa Kerajaan Majapahit. Walaupun itu hanya pejabatnya, bukan Raja Majapahit. Kemudian juga ada situs Candi Surawono, di mana Raja Hayam Wuruk sebagai raja terbesar di Majapahit harus sowan ke sana, menyempatkan waktu untuk berkunjung ke sana guna menghormati pamannya yang merupakan pejabat tinggi Brewengker Sang Wijaya Rajasa. Dari sana kita bisa mendapati banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya kalau kita belajar filosofi dari relief-reliefnya, menggambarkan bagaimana kedekatan manusia dengan alamnya, juga dengan Tuhannya. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana seseorang bisa diajarkan ikhlas, bagaimana seseorang diajarkan untuk berkorban, bagaimana seseorang yang harus bertemu dengan tujuan hidupnya, cita-citanya penuh liku-liku dan akhirnya mencapai satu kemanunggalan dengan Sang Maha Tunggal itu sendiri. Dan banyak sekali yang masih bisa sebenarnya digali dari berbagai situs, berbagai tempat-tempat bersejarah yang ada di Kediri maupun yang ada di Jawa Timur secara umum. Dan oleh karena itu adalah kewajiban bagi generasi kita untuk mempelajarinya. Kita sudah ditinggalkan banyak hal dari leluhur kita ratusan tahun yang lalu. Kini tinggal saatnya kita selain mempelajarinya, kita juga harus meninggalkan sejarah yang luar biasa untuk anak cucu kita di generasi ratusan tahun setelah ini. Tondowongso merupakan situs yang relatif baru atau ditemukan tahun 2007 dengan potensi akademik yang sangat besar sebagai salah satu entry point
untuk mengungkap peradaban adiluhung Nusantara masa Kadiri yang memang masih terlampau banyak diliputi misteri.